Haleluya. Selama kami percaya Yesus, maka kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Selama kami percaya Yesus, maka kami percaya kami akan melihat mujizat di rumah kami masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Bahkan yang memerlukan jalan keluar, bagi mereka ada jalan keluar. Sebab di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Bapak, terima kasih. Melalui pujian-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan ini, kepercayaan kami ini, iman kami kepada Kristus, bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Bagian kami taat, bagian kami setia, bagian kami tetap diam di kaki Tuhan. Karena bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bapak, pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pagi hari ini kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan dibangun pagi hari untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan, untuk kita datang memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita masih ada dalam rangkaian khotbah sadar siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Amin. Sudah 2 poin kita lalui hari Senin dan hari Selasa, di mana hari Senin kita mengerti dan kita belajar siapa diri kita di pemandangan mata Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan, bukan hanya jemaat awam gitu kan, sehingga akhirnya kita membuat klasifikasi, kita membuat perbedaan. Saya mah bukan hamba Tuhan, saya cuma jemaat. No, setiap orang yang hidupnya ditebus oleh darah Yesus, maka dia menjadi hamba Yesus, dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi hamba Allah. Status kita adalah hamba Tuhan, dan kalau kita adalah hamba Tuhan, maka Tuhan sebagai Tuhan kita yang memelihara hidup kita. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Tuhan bilang engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Berarti garam dan terang dunia itu adalah kita. Apa maksudnya garam dan terang dunia? Jadilah berdampak, miliki fungsi, miliki kebergunaan dalam hidup ini, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik, kata Tuhan Yesus, dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi kita hidup bukan karena apa kata orang tentang kita. Kita nggak mau jadi orang lain supaya orang bilang, oh kamu seperti ini, oh kamu seperti itu. Akhirnya kita berusaha menyenangkan hati semua orang dengan menjadi sama seperti apa yang mereka inginkan. No. Siapa kita adalah apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa kata manusia tentang kita. Saya ulangi sekali lagi. Siapa kita adalah apa kata Tuhan tentang kita, bukan kata apa kata manusia tentang kita. Karena manusia berbeda-beda, maka apa yang dinilai manusia terhadap kita pun berbeda-beda. Maka kalau kita mengikuti setiap apa kata manusia tentang kita, kita akan menjadi orang yang dinamakan orang bunglon, saudara. Di sini berbeda, di situ berbeda, itu berbeda lagi. Tapi kalau kita mengerti siapa kita di pemandangan mata Tuhan, maka kita akan menjadi satu pribadi, yakni pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita masuk dalam tahapan atau bahasan yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan. Sadar siapa kita. Yang pertama, kita adalah hamba Tuhan. Yang kedua, kita adalah terang dan garam dunia. Dan yang ketiga, sekarang kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Sekalipun suamimu tidak menghargaimu, sekalipun anak-anakmu tidak menghargaimu, sekalipun istrimu tidak menghargaimu, engkau pribadi yang berharga. Yesus mati buat saudara dan saya. Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah merasa dihargai. Dan iblis tahu akan hal itu, sehingga akhirnya iblis menciptakan keberhargaan palsu di dunia ini. Apa maksudnya keberhargaan palsu?
Iblis menciptakan bahwa orang yang berharga adalah orang yang memiliki segala sesuatu. Orang yang berharga, orang yang memiliki kendaraan mewah. Orang yang berharga adalah orang yang memiliki rumah mewah. Orang yang berharga, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang berharga adalah orang yang dipandang dan sebagai orang yang dikatakan pejabat. Itulah yang penghargaan palsu yang diciptakan. Akhirnya kalau orang tidak mendapati itu semua, maka dia merasa diri tidak berharga. No, itu salah besar. Kita berharga sebagaimana diri kita ada, karena Yesus mati buat setiap kita. Siapapun engkau, apapun latar belakangmu, berapapun isi saldo tabunganmu, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Nggak usah jadi apa kata orang tentang kita. Nggak usah jadi seperti itu. Jadilah dirimu sendiri. Tuhan menghargai engkau apa adanya engkau. Tuhan menghargai engkau apa adanya engkau. Engkau penuh dengan kelemahan, Tuhan menghargai engkau. Makanya selalu saya bilang, Bu, istri-istri dengar baik. Engkau suami-suami juga dengar baik. Belajar menghargai pasanganmu. Belajar menghargai pasangan, sehingga akhirnya pasangan kita tidak mencari penghargaan di luar. Kan di rumah juga udah mendapatkan penghargaan dari pasangannya. Karena siapapun kita yang namanya dia manusia, dia butuh penghargaan, dia butuh diakui. Dan semua itu didapat oleh Yesus. Wow. Dari Yesus kita menerima penghargaan ini. Kejadian pasal 1 ayat 27 bilang begini, saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan segambar. Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau. Kita merasa diri berharga di hadapan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka harga itu, keberhargaan itu hilang, tertutup oleh dosa. Disitulah iblis mulai memainkan peranannya. Dengan menciptakan keberhargaan palsu. Itu yang tadi saya bilang. Orang akan merasa berharga kalau dia punya segala sesuatu. Orang merasa berharga kalau dia punya memiliki rumah mewah, memiliki kendaraan mewah. Orang akan merasa berharga kalau dia duduk di bangku-bangku yang dihargai, dihormati oleh semua orang. Kalau keberhargaan didapati hanya orang yang memiliki segala sesuatu, maka orang-orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mendapatkan penghargaan. Itulah permainan licik iblis. Akhirnya orang-orang ini menjadi rendah diri, nggak pede, minder, dan orang-orang yang di atas langsung semakin hari semakin sombong, semakin hari semakin angkuh. Kenapa? Karena merasa diri berharga dengan apa yang mereka miliki. Makanya kalau saudara lihat ketika segala sesuatu habis yang mereka miliki, maka di situ dia memiliki apa yang disebut dengan post power syndrome. Nggak merasa berharga. Kenapa? Karena keberhargaannya terletak di hal-hal yang sifatnya sementara. Saya ulangi sekali lagi. Kalau keberhargaan diri kita letakkan kepada hal-hal yang sifatnya sementara, maka siap-siap aja. Ketika semuanya itu habis, engkau merasa diri tidak berharga. Tapi kalau keberhargaan kita letakkan di bawah Yesus, apapun bisa habis dalam hidup kita. Tapi kita tetap memiliki Yesus, maka hidup kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Kejadian 1 ayat 27 jelas mengajarkan kepada setiap kita bahwa ini yang Tuhan mau. Kita mengerti, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti saya berharga di mata Tuhan. Bahkan dia dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Yesaya 49 ayat 14 sampai ayat 16. Alkitab bilang begini, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15 Tuhan bilang begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau.
Ayat 16, perhatikan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Maksudnya apa? Ada banyak orang bilang Tuhan sudah gak memperhatikan hidup saya. Ada banyak orang karena pergumulan, karena masalah berkata Tuhan sedang jauh dari saya, Tuhan tidak lagi memelihara hidup saya, Tuhan tidak lagi memperhatikan hidup saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan ingatkan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sendiri sehingga akhirnya tidak menyayangi anak dari kandungan? Kalaupun ada manusia, ada perempuan seperti itu, Tuhan bilang begini, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara tahu kenapa Tuhan tidak mau lupakan kita? Karena kita berharga. Kalau saudara punya barang berharga, maka saudara akan jaga. Kalau saudara punya barang berharga, maka saudara akan simpan baik-baik. Kalau saudara punya barang berharga, maka saudara akan terus ingat kepada barang berharga tersebut. Kenapa? Karena dia berharga buat saudara. Bukan soal berapa nilainya, tapi ada berharganya di pemandangan saudara. Seperti itulah kita di pemandangan mata Tuhan. Kita berharga. Tapi di dunia ini mungkin engkau diinjak-injak. Di dunia ini mungkin engkau tidak dihargai. Di dunia ini engkau tidak dianggap. It's okay. Jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan stres. Dunia punya nilai sendiri, saudara, dalam menghargai seseorang. Tapi kita tidak hidup di bawah hukum dunia itu. Kita hidup di bawah hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Tuhan bilang engkau terukir di telapak tanganku. Berarti bahasa saya nih saudara, Tuhan bawa kita lu di mana-mana. Selama ada tangan Tuhan, kita ada dalam genggamannya. Karena kita berharga. Mazmur 139 ayat 16 bilang begini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Lihat, Tuhan dari kita bakal anak. Tuhan sudah melihat kita. Sampai kita bakal anak, sampai kita jadi anak, sampai kita dewasa, sampai bahkan Alkitab katakan dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia. Haleluya. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari bakal anak sampai masa putih rambut kita, dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, Tuhan menyertai kita. Kenapa? Karena kita berharga. Iblis tahu rahasia ini. Iblis tahu, sehingga dia memainkan perannya untuk membuat anak-anak Tuhan di muka bumi ini kehilangan rasa berharga. Makanya selalu saya bilang, suami istri, engkau kalau bertengkar, jangan keluarkan perkataan-perkataan yang membuat pasanganmu hilang harga diri. Cabut itu di dalam nama Yesus. Marah, it's okay. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Sampai engkau menyakiti hati pasanganmu, engkau sedang berbuat dosa dalam kemarahan. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita menghilangkan harga diri, rasa keberhargaan anak-anak kita. Bagaimana caranya kita menghilangkan keberhargaan anak-anak kita? Mulai membanding-bandingkan dia dengan anak orang lain. Dia mulai minder, oh saya gak seperti apa yang papa saya inginkan. Oh dia gak seperti apa yang mama saya inginkan. Akhirnya mulai tawar hati. Disitulah anak-anak nantinya mulai berontak. Kenapa? Karena di rumah sendiri tidak dihargai. Dari mulai di rumah, keberhargaan itu harus dibangun. Apresiasi itu harus dibangun. Karena di luar rumah, dunia menawarkan keberhargaan yang semu. Di luar rumah, dunia menawarkan keberhargaan yang palsu. Hati-hati.
Iblis sedang akan menggocoh rumah tangga hari-hari ini dengan menghilangkan rasa keberhargaan. Sehingga di rumah aja udah kehilangan rasa keberhargaan, maka mereka akan cari rasa berharga itu di luar. Di luar mereka disanjung-sanjung, di luar mereka dihargai. Tinggallah mereka di luar, tidak merasa nyaman di rumah. Ini yang bahaya. Itu sebabnya hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita umat Tuhan, engkau berharga. Sekalipun manusia tidak menghargai hidupmu. Karena keberhargaan kita tidak terletak dari apa kata orang tentang kita. Keberhargaan diri kita tidak terletak dari benda-benda yang kita miliki. Tapi keberhargaan diri kita karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Keberhargaan diri kita karena kita dikasihi oleh Tuhan semesta alam. Keberhargaan diri kita karena kita ditebus oleh darahnya. Dia mau mati ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang kita sudah diangkat menjadi anaknya. Wow. Itulah keberhargaan. Jangan minder. Engkau ketemu siapapun jangan minder. Engkau berharga kok. Sekalipun orang mandang kau sebelah mata, saudara. Kalau kita punya gambar diri yang kuat, kalau kita punya gambar diri yang bagus, saya berharga di mata Tuhan. Keberhargaan diri saya tidak tergantung dari apa kata orang tentang saya. Keberhargaan diri saya tidak tergantung apa perlakuan orang, apa perkataan orang tentang saya. Keberhargaan diri saya tidak tergantung dengan harta yang saya miliki, dengan apa yang saya punya. Maka gambar dirimu sudah pulih. Karena engkau mengerti engkau berharga di pemandangan mata Tuhan, sekalipun engkau tidak memiliki apa-apa. Jadi dari awal sampai akhir, dari selagi bakal anak sampai masa putih rambut kita, Tuhan menggendong kita loh, saudara. Betapa Tuhan sayang sama hidup kita. Betapa Tuhan sayang sama hidup kita. Siapa Lazarus? Pemungut cukai. Ketika akhirnya Yesus suruh turun, Yesus menghargai pemungut cukai, makanya orang-orang gak terima. Orang-orang gak terima ketika Zakheus disuruh makan bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus tahu Zakheus merasa minder. Tubuhnya kecil. Dia mesti naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Akhirnya apa? Terjadi pemulihan dalam hidupnya. Pemungut cukai yang dipulihkan. Yesus tidak menghakimi dosa-dosanya. Yesus menghargai dia. Ini yang saya bilang, kalau kita belajar menghargai seseorang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan. Jadi kunci untuk kita memulihkan seorang adalah hargai. Engkau mau melihat rumah tanggamu dipulihkan, hargai suamimu, hargai istrimu. Engkau mau melihat hubunganmu orang tua dengan anak pulih, hargai anak-anakmu. Karena kebutuhan terbesar dari manusia adalah merasa berharga dirinya. Karena memang itu yang Tuhan ciptakan dari awal, dia berharga. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya berharga di mata Tuhan. Apapun yang saya miliki, siapapun saya, apapun latar belakang saya berharga di mata Tuhan. Pak, kalau hari-hari ini kau sedang ribut sama istrimu, Bu, kau hari-hari ini sedang ribut sama suamimu, mereka terluka dengan perkataanmu yang tidak menghargai mereka. Peluk dia hari ini. Bilang, aku minta maaf buat perkataanku yang tidak menghargai engkau. Gak usah minder, Pak. Gak usah minder, Bu. Kalau kita salah, kita akui. Engkau mau melihat keutuhan rumah tanggamu, engkau mau lihat berkat-berkat Tuhan ada dalam hidupmu. Belajar untuk mengakui kesalahan. Belajar untuk menghargai pasangan. Nah, jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya pelajari. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka yang pertama, karena kita berharga di mata Tuhan, karena itu yang pertama, kita gak boleh takut. Kenapa? Karena kita dijaga, kita dipeliharanya. Ya kan dari awal saya bilang, kalau seseorang merasa barang berharga dia punya, maka dia akan jaga barang itu dengan baik. Dia gak akan pernah mau kehilangan barang berharganya. Itu manusia, apalagi Tuhan.
Tuhan gak mau kehilangan kita, makanya Tuhan jaga kita. Dan tadi kita udah baca firman-Nya. Dari bakal anak Tuhan sudah lihat kita. Bahkan sampai masa putih rambut kita, Tuhan bilang, aku mau menanggung kamu terus nak. Aku mau menggendong kamu terus. Kenapa? Karena kita berharga. Tuhan gak mau kehilangan kita. Tapi seringkali kita yang memberontak, kita yang keras kepala, kita yang kepala batu, pergi meninggalkan Tuhan. Karena di sisi Tuhan, Tuhan gak mau meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita berharga. Engkau punya barang berharga di rumah, pasti engkau akan jaga. Engkau punya barang berharga di rumah, engkau rawat baik-baik. Demikian pula hidup kita. Enggak usah takut. Di masa-masa pandemik, di tengah-tengah PPKM darurat ini, Tuhan pelihara hidup saudara karena engkau berharga. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu karena engkau berharga. Amin. Kita berharga. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka kita akan dijaga Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ulangan 32 ayat 9 dan ayat 10. Ulangan 32 ayat 9 dan 10, firman Tuhan bilang begini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Biji matanya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena memang kita diciptakan serupa dan segambar, tapi dosa sudah merusak gambaran itu. Dan kita dipulihkan ketika Yesus datang kepada setiap kita. Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidupmu dipulihkan, gambar dirimu dipulihkan. Dan engkau mengerti bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Iblis gak mau kita mengerti akan hal ini. Supaya apa? Supaya kita minder, supaya kita akhirnya kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berharga dalam hidup kita. Licik. Tapi hari ini kita mengerti kebenaran. Firman Tuhan katakan, kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, maka jangan takut menghadapi apapun. Karena engkau dijaganya, engkau dipeliharanya sebagai biji matanya. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan, maka lakukanlah dalam hidup ini hal-hal yang berharga dan bernilai. Kenapa? Karena kita berharga. Orang yang sudah menerima penghargaan, orang yang sudah pulih gambar dirinya, dia akan melakukan hal-hal yang berharga. Kenapa? Karena dia sadar, saya hidup berharga di mata Tuhan. Maka saya gak mau melakukan hal-hal yang najis, saya gak mau melakukan hal-hal yang cemar, saya gak mau melakukan hal-hal yang membuat Tuhan saya kecewa. Kenapa? Karena saya tahu saya hidup berharga. Karena saya hidup berharga di mata Tuhan, maka lakukan hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Lakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, karena engkau berharga. Matius 7 ayat 6 bilang begini, saudara. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Maksudnya apa? Jangan lakukan segala apa yang membuat, jangan berikan sesuatu yang baik, jangan berikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang tidak bisa menghargai. Sehingga akhirnya apa? Dia balik akan apa? Injak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak. Jadi karena kita berharga, lakukanlah hal-hal yang berharga. Karena kita bernilai, lakukanlah hal-hal yang bernilai. Amin. Belajar untuk kita mengerti. Karena kalau kita udah mengerti, saya hidup berharga di mata Tuhan, saya bernilai di hadapan Tuhan, maka saya akan mengerjakan hal-hal yang berharga di hadapan Tuhan. Saya akan mengerjakan hal-hal yang bernilai di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar untuk mengerjakan hal-hal yang berharga. Jangan kau kerjakan hal-hal yang menunjukkan bahwa engkau tidak layak, engkau tidak berharga. No, kita berharga. Karena engkau orang berharga, lakukan hal-hal yang berharga di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita berharga di mata Tuhan, maka ini yang penting, saudara, belajar juga
untuk menghargai orang lain. Tuhan terlebih dahulu menghargai hidup kita. Akhirnya kita mengerti hidup kita berharga di mata Tuhan. Sekarang jadi berkatlah, belajarlah untuk menghargai orang lain. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu menghargai saya. Maka saya harus belajar menghargai orang lain. Apapun yang orang lain buat dalam hidupmu, mungkin orang lain mengecewakanmu, mungkin orang lain menyakiti hatimu, belajar untuk buat merasa diri mereka berharga, karena mereka tidak mengerti akan hal ini. Minimal dari hidup kita membuat orang merasa diri mereka berharga. Minimal mulai dari setiap kita. Saya ajak setiap umat Tuhan hari ini untuk belajar mulai melangkah, membuat orang lain di sekitar kita berharga. Suami-suami, jadikan istrimu berharga di mata Tuhan. Istri-istri, jadikan istrimu merasa berharga di dalam diri rumah tangga kalian. Belajar menghargai anak-anak kita, belajar menghargai orang tua kita, belajar menghargai orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka juga bisa merasakan apa yang dinamakan berharga. Karena dunia sudah hancur. Dunia hanya menghargai orang-orang yang memiliki apa segala yang bisa dihargai di dunia ini. Harta, tahta, kedudukan, kemewahan baru bisa dihargai. Tapi orang-orang yang gak punya apa-apa, dunia tidak hargai. Disitulah kita belajar untuk berbeda dengan dunia. Kita menghargai sekalipun orang yang tidak memiliki apa-apa. Karena kita terlebih dahulu dihargai oleh Tuhan. Dan kita merasa diri kita berharga. Maka belajar untuk menghargai orang lain yang ada di sekeliling kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan menopang kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi orang-orang yang berharga di pemandangan mata Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau menyadari diri kami sendiri bahwa kami berharga bukan apa kata orang tentang kami. Kami merasa diri kami berharga bukan karena apa yang kami miliki selama ini. Kami berharga karena memang kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan menghargai kami. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan yang berharga dan hidupnya sudah dipulihkan, kami mau belajar menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga mereka juga turut menerima penghargaan dari hidup kami. Karena kami adalah berharga di mata Tuhan, maka kami percaya hidup kami dipelihara, kami dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Kami tidak takut mengalami kekurangan karena kami tahu hidup kami berharga di mata Tuhan. Sekalipun dunia tidak menghargai kami karena kami mungkin tidak memiliki apa yang menjadi tolak ukur dunia sebagai keberhargaan, tapi kami masih punya Yesus yang membuat hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hidup kami berharga di mata Tuhan. Maka mulai hari ini kami mau melakukan apa yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Kami gak mau kembali ke dalam kubangan-kubangan dosa lagi, karena kami tahu hidup kami sudah berharga di mata Tuhan. Dosa membuat kami kehilangan rasa keberhargaan di mata Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba menyerahkan setiap mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat di muka bumi ini di hari-hari terakhir. Biarlah hidup kami selalu terus menerangi dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami yang berbisnis, kami yang berusaha, kami yang bekerja, apapun latar belakang kami mau menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini dalam kebenaran dan kasih. Karena untuk itu kami terpanggil. Hari ini, beberapa hari belakangan ini, bahkan beberapa hari ke depan, kami belajar ya Tuhan tentang siapa diri kami di pemandangan mata Tuhan. Maka kami harus sadar akan status kami di hadapan Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan, kami adalah terang dan garam dunia. Dan hari ini kami belajar bahwa kami berharga di mata Tuhan. Biarlah ketika kami menyelesaikan materi tentang siapa kami di pemandangan mata Tuhan, maka kami mengerti siapa status kami di pemandangan mata Tuhan, dan kami tahu apa yang harus kami buat di tengah-tengah dunia ini.
Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Roh Kudus, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga membawa setiap pergumulan anak-anak Tuhan, setiap pokok doa yang disampaikan umat Tuhan melalui WhatsApp, melalui Messenger Facebook, bahkan melalui komentar-komentar yang ada dalam live pagi hari ini. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengerti terlalu mudah Tuhan menyelesaikan masalah kami. Terlalu mudah Tuhan menyelesaikan pergumulan kami. Terlalu mudah untuk Tuhan menolong dan menopang hidup kami. Terlalu mudah. Itu sebabnya kami percaya bagian kami Tuhan sudah kerjakan. Bagian kami Tuhan sudah selesaikan. Pergumulan masalah, kami percaya Tuhan pembela kami. Kami kuat bersama Yesus, sebab Yesus yang memberikan kekuatan, keteguhan hati dalam hidup kami. Namun di sisi lain kami mengerti hidup kami harus dibentuk, kami harus dididik, kami harus diajar, kami didewasakan. Melalui firman-Mu kami hidup dalam kebenaran. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak, secara khusus mereka yang bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka menerima pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka menyadari bahwa doa-doa yang Tuhan mereka naikkan dari hati mereka, Tuhan tahu bahkan sebelum mereka ucapkan doa-doa mereka. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Itu sebabnya kami membawa pergumulan kami. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami di altar kudus-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah yang menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan dalam kehidupan kami. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat rumah tangga mereka. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat suami atau istrinya yang sudah pergi meninggalkan mereka. Ada anak Tuhan yang berdoa buat adiknya, buat kakaknya, buat anak-anaknya, buat orang tuanya yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin sedang hari-hari ini mengalami penderitaan, sedang terpapar COVID. Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan akan kami terima. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka menerima kesembuhan kuasa, sebab tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit. Tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Tubuh mereka telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan kami perkatakan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur darah Yesus. Di dalam nama Yesus, kami yang sakit kami terima kuasa, kami yang sakit kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Hamba juga berdoa ya Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Tuhan pulihkan, sehingga istri dan suami kembali pulih, anak-anak dan orang tua kembali pulih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tanamkan dalam iman mereka Tuhan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan Yesus sanggup berperkara. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap orang-orang yang hari-hari ini sedang bergumul dengan keuangan mereka, dengan perekonomian mereka. Betul, pandemik ini membuat penghasilan sebagian besar anak-anak Tuhan merosot. Tapi kami mengerti akan kebenaran. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Karena kami berharga di mata Tuhan, maka Tuhan pasti pelihara kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bagian kami adalah selalu bersyukur buat setiap apa yang Tuhan berikan. Bagian kami adalah selalu bersyukur dan mengucapkan berkat buat segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami mengerti, hidup kami terpelihara. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup terpelihara, kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kami pegang janji Tuhan, apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Pandemik, PPKM darurat tidak bisa menghalangi berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami yang mengandalkan Tuhan. Tergenapi firman-Mu, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap usaha bisnis dari anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati hidup mereka. Kalaupun mereka harus mengalami goncangan itu tidak akan membuat mereka mengalami kerugian. Kalaupun mereka harus mengalami goncangan itu tetap hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan.
Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terlilit utang piutang oleh karena pandemik ini. Bapa, kami percaya hidup kami Tuhan yang pelihara, hidup kami Tuhan yang tolong. Karena itu kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka, Tuhan buka jalan bagi setiap mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, terlepas dari jerat utang piutang. Bahkan di masa-masa pandemik ini ada saja pertolongan Tuhan yang tidak pernah kami mengerti, yang tidak pernah kami pahami, karena tidak pernah terpahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di masa-masa pandemik ini setiap mereka yang memiliki utang piutang yang harus mereka selesaikan, hamba berdoa dalam nama Yesus terlunaskan, terjadi dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa juga ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Orang muda dengar baik. Engkau berikan hidupmu, Engkau berikan masa mudamu dalam tangan Tuhan, maka Engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat Tuhan akan buat dalam masa mudamu. Sesuatu yang tidak pernah Engkau pikirkan, tidak pernah Engkau bayangkan, itu yang akan Allah kerjakan dalam hidup masa mudamu. Karena itu tetap setia cari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Orang muda akan melihat hari depan yang penuh harapan. Engkau orang muda yang bergabung dalam ibadah doa pagi hari ini, angkat tanganmu. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang muda secara khusus. Di masa muda mereka mencari Tuhan, di masa muda mereka beribadah kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Orang-orang muda ini diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai mereka di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong juga, sehingga setiap mereka orang tua yang berdoa pagi hari ini mendoakan anak-anak mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, Tuhan Yesus juga dengar doanya. Kami berdoa secara khusus orang-orang muda yang hadir pada pagi hari dalam ibadah doa pagi ini. Kalaupun mereka hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan tempat di mana mereka harus mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan turun atas masa muda mereka. Dijauhkan mereka dari pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Dijauhkan mereka dari rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Orang muda yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan topang, Tuhan sertai, sehingga tergenapi firman Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu orang muda, rancangan hari depan yang penuh harapan. Terjadi dalam nama Yesus dalam hidup orang-orang muda pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit hati, mungkin sedang diputuskan dengan pacarnya, dikecewakan dengan kekasihnya, hamba berdoa Roh Kudus balut. Ingatkan mereka bahwa mereka berharga di pemandangan mata Tuhan. Mereka dicintai Tuhan, mereka dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus jamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dihiburkan mereka, dikuatkan mereka di dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan anak, mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati, sehingga Tuhan percayakan kepada rumah tangga ini, anak-anak rumah tangga ini diberkati dengan anak-anak yang daripada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan pagi hari ini kami juga berdoa sepakat bersatu hati, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini terus kami doakan. Ada orang-orang dari keluarga kami, saudara kami, kerabat kami yang mungkin sudah pergi meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Bahkan mungkin ada saudara, kerabat, keluarga, kenalan kami yang mungkin belum pernah mengenal Yesus. Bapak, kami berdoa dari tempat ini, kami sebut nama mereka di altar kudus Tuhan. Kami doakan dan kami bawa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong agar mereka yang namanya setiap pagi kami bawa dalam altar kudus Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, bahkan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka diselamatkan. Mereka menerima Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus, izinkan kami mendengar kabar sukacita ini Tuhan. Izinkan kami mendengar kabar ini. Mereka sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, pada akhirnya kami pagi hari ini bersatu hati mengucapkan berkat buat bangsa kami, kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah kota di tempat di mana tinggal. Secara khusus Tuhan, kalau Bapak Presiden hari-hari ini mengumumkan PPKM darurat yang akan diperpanjang sampai dengan 25 Juli, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus,
Tuhan tolong berkati setiap pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil keputusan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa buat Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri di dalam nama Yesus, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN, KPK, di dalam nama Tuhan Yesus kami letakkan mereka di bawah kaki Tuhan. Kami berdoa, Tuhan dengar doa kami. Kami percaya Tuhan menjamah setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Setiap mereka yang mengambil keputusan atas bangsa kami, biarlah roh hikmat dan wahyu Tuhan taruh dalam hati mereka, sehingga mereka mengerjakan apa yang baik bagi bangsa ini. Segala bentuk rancangan orang jahat, segala bentuk roh-roh yang mencoba mengadu domba bangsa ini, yang mencoba memecah belah bangsa ini dengan apapun juga caranya, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan gagalkan, sehingga rancangan-rancangan roh pemecah belah, rancangan-rancangan orang-orang yang mencoba memecah belah, dan rancangan-rancangan orang yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan yang mengambil keputusan, Tuhan yang buat, dan Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan dalam menangani pandemik ini, Tuhan tolong TNI, Polri, Tuhan memberkati dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat medis, rumah sakit yang ada, bahkan volunteer yang ada. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong, sehingga setiap mereka boleh tetap sehat, setiap mereka tetap kuat, setiap mereka semangat, bahkan mereka rumah tangga, keluarga mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkati setiap mereka sebagai garda terdepan Allah. Beri damai sejahtera, beri sukacita di hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga pandemik atas bangsa kami boleh lalu ya Tuhan. Covid atas bangsa kami boleh lalu. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya belas kasihan Tuhan masih ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami doakan pagi hari ini kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami letakkan semuanya, kekhawatiran kami, kecemasan kami, bahkan apa yang kami rindukan, Tuhan kami bawa semuanya dalam altar kudus Tuhan. Kami percaya yang terbaik daripada Tuhan sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada, ingatlah, lakukan hal-hal yang berharga buat dirimu, merasa berharga di hadapan Tuhan. Karena engkau memang berharga, engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Engkau berharga karena engkau biji mata Tuhan. Karena itu ingatlah, belajar untuk menghargai orang lain, karena engkau terlebih dahulu menerima penghargaan itu dari sorga. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka, suami istri mereka diberkati Tuhan, orang tua mereka diberkati Tuhan. Setiap usaha, dagang, pekerjaan, bisnis mereka diberkati Tuhan. Terlebih kesehatan mereka di masa-masa ini tetap diberkati Tuhan. Dalam anugerah dan kasih setia Tuhan kami hidup dan kami melangkah. Terimalah segala berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita orang-orang berharga, hiduplah sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Ketemu besok lagi pagi hari jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita bersama-sama berdoa, belajar firman Tuhan, bahkan menyembah Tuhan di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.